Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Nah, inter-VLAN routing itu adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan 20 atau menghubungkan network yang berbeda sehingga dapat berkomunikasi. Nah, untuk bisa menghubungkan network, kita butuh yang namanya router. Oke, kita langsung saja masukkan routernya. Kalian bebas mau pilih yang mana, namun di sini saya akan memilih yang paling kanan. Lalu, jika sudah, hubungkan dengan switch. Nah, bisa dilihat sekarang FA00 sudah terhubung dengan switch pertama. Nah, teman-teman hubungkannya hanya pada satu switch saja ya. Jangan menghubungkan dari switch 1 ke router, lalu switch 2 ke router, dan juga switch 3 ke router. Cukup satu saja yang terhubung pada switchnya. Oke, sebelum kita konfigurasi, kita akan coba jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi. Oke, kali ini kita mengkonfigurasi yang namanya IP address pada router. Yaitu di sini VLAN 1 kita masukkan IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Lalu untuk VLAN 10 kita masukkan IP 192.168.10.1/24. Lalu untuk VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.1/24. Oke, jadi ini adalah IP yang akan kita konfigurasi. Lalu kita masuk pada tab CLI. Di sini ada tulisan, ini kita no saja ya. Lalu kita masuk pada mode privilege dan global configuration. Lalu kita masuk pada interface FA00 karena ini yang terhubung pada switchnya. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa ini merah artinya belum menyala. Cara untuk menyalakannya adalah dengan komen no shutdown. Dan bisa dilihat sendiri sekarang sudah hijau artinya sudah up atau sudah berjalan dengan lancar. Oke, kita langsung konfigurasi IP-nya. Masukkan IP untuk VLAN 1 yaitu IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kita coba cek pada do show IP interface brief. Itu untuk melihat IP apa saja yang sudah kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa IP VLAN 1 sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada VLAN 10. Untuk VLAN 10 karena tidak ada interface yang terhubungnya, kita harus membuat sub interface untuk VLAN 10. Kita exit dulu. Caranya adalah kita masuk pada interface FA00.10. Nah, titik 10 ini artinya untuk membuat sub interface pada FA00. Lalu enter. Di sini selanjutnya kita masukkan konfigurasi encapsulation.1key 10. Nah, komen ini artinya adalah untuk interface FA00.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Oke, kita enter dan kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu kita coba cek pada do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat bahwa FA00.10 IP-nya sudah ada dan statusnya juga up. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada VLAN 20. Interface FA00.20, lalu masukkan command encapsulation.1key 20. Artinya interface FA00.20 ini akan dimasukkan pada VLAN 20. Lalu enter. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter. Nah, kita coba cek untuk do show IP interface brief dan teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa sekarang kita sudah konfigurasi pada ethernya. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada PC-PC-nya. Kita buka PC 6, lalu IP configuration. Kita akan masukkan default gateway-nya. Nah, default gateway-nya ini diisi dengan IP yang sudah kita konfigurasi di router ya teman-teman.
Oke, misalkan di sini kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, di sini kita ganti saja karena satu sudah dipakai menjadi misalkan 20. Oke, kita coba lagi pada PC lainnya. Oke, itu untuk VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan coba di VLAN 20. Untuk VLAN 20 itu gateway-nya adalah 192.168.20.1. Di sini kita ganti saja menjadi 20. Lalu lakukan pada PC berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan trunk pada FA08. Karena dari switch akan terhubung ke router. Kita buka switch lalu masuk pada interface FA09, lalu switch port mode trunk. Oke, sudah ditrangkan, lalu kita coba mengirimkan paket pada PC1 ke PC4 dan PC7 ke PC10. Nah, ini semuanya sukses ya teman-teman. Nah, itu untuk konfigurasi inter-VLAN routing ya teman-teman, atau menghubungkan network yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP server pada router. Nah, untuk yang tadi itu adalah konfigurasi statis, jadi kita harus menggantikan IP satu persatu. Untuk konfigurasi DHCP ini, kita tidak perlu menggantikan IP-nya satu persatu, karena untuk IP DHCP server itu akan langsung mendapatkan IP-nya. Oke, kita langsung saja masuk pada router. Nah, di sini kita masuk pada mode konfigurasi. Lalu di sini kita masuk pada IP DHCP POL VLAN 10. Nah, untuk yang VLAN 10 ini teman-teman bebas bisa menggunakan nama apa saja. Namun kali ini kita akan memakai nama VLAN 10. Yang artinya DHCP ini akan dipakai oleh VLAN 10. Nah, setelah kita masukkan IP networknya yang akan digunakan pada DHCP POL VLAN 10. Oke, kita ketikkan network, kita ketikkan IP-nya, terus spasi, subnet masknya. Nah, kali ini di sininya 0 ya teman-teman, bukan 1, karena ini adalah IP network, yang artinya pasti diawali dari 0. Lalu enter. Oke, setelah itu kita membutuhkan yang namanya gateway. Kita masukkan IP gateway-nya dengan mengetikkan default router, lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.10.1, lalu enter. Oke, setelah itu kita masukkan DNS-nya. Untuk DNS, kalian bisa pakai yang 8.8.8.8 atau bisa pakai yang IP internetnya teman-teman. Namun kali ini kita akan memakai yang 8.8.8.8. Ini adalah IP Google, lalu enter. Nah, setelah itu sudah selesai untuk konfigurasi pada DHCP server VLAN 10. Oke, selanjutnya kita buat DHCP server VLAN 20. Caranya sama, kita ketikkan di sini IP DHCP POL VLAN 20, lalu enter. Di sini masukkan networknya 192.168.20.0, lalu masukkan subnet masknya, lalu enter. Di sini kita akan coba masukkan IP gateway-nya. Di sini kita masukkan IP gateway-nya, lalu enter. Lalu masukkan DNS-nya. Oke, itu untuk VLAN 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita buat yang VLAN 1. IP DHCP POL VLAN 1, lalu masukkan network-nya, lalu subnet mask-nya, lalu masukkan default gateway, lalu DNS-nya. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan DHCP servernya ya teman-teman. Untuk membuktikannya, kita coba pada PC-PC-nya. Misalkan di sini PC7 kita coba hapus dulu ya semuanya teman-teman. Lalu kita klik DHCP. Di sini akan request IP address. Kita tunggu saja ya teman-teman. Dan bisa dilihat sendiri bahwa DHCP request successful. Artinya DHCP untuk PC7 ini berhasil ya teman-teman. Oke, kita coba juga di PC8. Kita hapus atau bisa langsung klik DHCP-nya. Oke, kita tunggu. Dan bisa dilihat sendiri bahwa successful juga ya teman-teman. Oke, itu untuk VLAN 10. Bisa dilihat bahwa IP-nya 10 adalah 10.5
dan gateway-nya 10.1. Oke, kita coba PC VLAN 20 lalu DHCP, dan bisa dilihat bahwa IP-nya 20.2 dan gateway-nya 20.1. Nah, itu dia untuk konfigurasi DHCP server pada router. Oke, selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, pada topologi kita bisa dilihat sendiri bahwa di sini yang berada di ruangan ini adalah switch layer 2 dan di sini adalah switch layer 3. Nah, untuk switch layer yang 2 ini tipenya adalah tipe switch 2960. Untuk yang layer 3 itu tipenya adalah 3560. Oke, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini angka pertamanya 2. Artinya adalah switch ini layer 2. Dan di sini awalnya 3, berarti ini switch layer 3 atau bisa disebut juga dengan multi layer switch. Nah, apa sih bedanya switch layer 3 dan switch layer 2? Nah, untuk switch layer 2 itu untuk menghubungkan sesama network, yaitu misalkan di sini 10.13 atau seperti ini 10.0 pada VLAN 10 itu bisa. Tetapi untuk berkomunikasi antara IP 10.0 dengan 20.0 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di switch layer 3 atau multi layer 3 ini bisa menghubungkan antar network. Nah, di switch layer 2 ini menghubungkan antar network itu membutuhkan router ya teman-teman. Sedangkan di multi layer switch itu tidak membutuhkan router. Karena multi layer switch sendiri itu bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Nah, itu dia bedanya switch layer 2 dan juga switch layer 3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Nah, pada router tersebut kita buat sub interface untuk konfigurasinya. Nah, kali ini di switch kita tidak membuat sub interface. Oke, langsung saja pada switch multilayernya. Misalkan di sini kita tambahkan PC, lalu kita konekkan kabel. Oke, kita coba masuk. Oke, kita coba masukkan IP-nya di sini, misalkan 192.168.10.55. Oke, lalu pada PC berikutnya kita masukkan 192.168.20.255. Oke, jika sudah kita masuk pada multi-layer dan kita masuk pada mode privilege, lalu configuration. Oke, kita buka switch-nya, lalu kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 10, dan namanya misalkan programming. Lalu exit, lalu untuk VLAN 20 dan namanya adalah marketing. Oke, jadi jika sudah kita masukkan interface pada VLAN-nya, interface FA02, switch port mode akses, switch port mode akses VLAN 10. Lalu kita coba masuk lagi untuk di interface FA03, lalu enter. Lalu switch port mode akses, switch akses VLAN 20, lalu enter. Oke, setelah membuat kita exit, lalu kita lihat pada do show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri bahwa FA02 sudah masuk pada VLAN 10 dan FA03 sudah masuk pada VLAN 20. Nah, jika sudah, kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Kita masuk pada interface VLAN 10, lalu enter. Nah, untuk di router ini memakai sub interface, artinya FA00.10. Nah, namun di switch ini langsung interface-nya VLAN 10 ya teman-teman. Artinya pada VLAN 10 ini kita akan masukkan IP address-nya. Oke, kita langsung saja masukkan IP address-nya, IP address 192.168.10.1, lalu subnet mask-nya dan enter. Nah, itu untuk VLAN 10. Selanjutnya kita masuk pada interface VLAN 20, lalu enter. Kita masukkan IP-nya 192.168.20.1, lalu subnet mask-nya. Selanjutnya kita buat juga untuk interface VLAN 1. Interface VLAN 1, lalu masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Oke, kita sudah membuatnya, lalu kita lihat pada do show IP interface brief. Dan bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 1 IP-nya adalah 1.1, VLAN 10 IP-nya 10.1, dan VLAN 20 IP-nya 20.1.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri administratornya down ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 1 itu tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya kita perlu melakukan no shutdown. Oke, kita masuk saja pada interface FA01, lalu no shutdown. Oke, setelah itu kita lihat lagi pada do show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat sendiri sekarang sudah up, artinya sudah menyala ya teman-teman. Nah, itu dia untuk konfigurasi switch virtual interface. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP address pada PC-nya. Nah, tadi untuk default gateway-nya belum kita masukkan ya. Nah, sekarang kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Nah, karena multilayer ini tidak membuat DHCP servernya, jadi kita konfigurasikan manual atau statis. Oke, kita masukkan gateway-nya 20.1. Oke, kita coba di ruangan ketiga pada VLAN 20, lalu kita masukkan gateway-nya 20.1. Oke, lalu untuk VLAN 10-nya kita masukkan gateway-nya 10.1. Oke, kita coba mengirimkan paket dulu. Oke, misalkan dari PC 21 ke PC 16 awalnya masih valid. Nah, kita coba lagi. Dan sekarang sukses ya teman-teman. Oke, dari PC 22 ke PC 13. Dan sekarang sudah sukses ya teman-teman. Nah, itu dia untuk konfigurasi IP address pada switch layer. Lalu kita masuk pada switch-nya. Oke, kita coba buat IP DHCP pool dengan nama VLAN 10. Lalu enter. Lalu di sini masukkan networknya yaitu 192.168.10.0 spasi subnet masknya. Lalu masukkan default routernya yaitu 192.168.10.1 lalu enter. Lalu kita masukkan DNS-nya yaitu 8.8.8.8 lalu enter. Oke, untuk DHCP pada VLAN 10 sudah selesai ya teman-teman. Kita exit, lalu kita buat lagi DHCP pool VLAN 20, lalu enter. Di sini masukkan networknya yaitu 192.168.20.0 spasi subnet masknya. Lalu di sini kita masukkan default route-nya atau IP gateway-nya yaitu 20.1, lalu enter. Lalu masukkan DNS-nya, lalu enter. Oke, untuk VLAN 20 selesai. Lalu yang terakhir kita buat lagi untuk VLAN 1. IP DHCP pool VLAN 1, enter. Masukkan networknya 1.0, lalu spasi subnet masknya. Lalu masukkan gateway-nya 1.1, lalu enter. Dan masukkan DNS-nya 8.8.8.8, enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat pada PC-nya ya teman-teman. Di PC 21 lalu ganti dengan DHCP. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sudah sukses ya teman-teman. Dan kita coba di PC 22 sukses juga. Oke, untuk di PC pada layer 3 ini sukses semua ya. Kita coba pada ruang layer 2-nya. PC 16 sukses, PC 13 sukses juga. Nah, itu konfigurasi DHCP server pada multi layer switch ya teman-teman.